Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Perdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Selamat datang para pemirsa terkasih, kami menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru acara studi harian kita, Semua Kitab Suci. Di dalam program ini, kami akan mengupas semua isi kitab yang ada di dalam Alkitab, dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu setiap hari dari hari Senin hingga hari Jumat. Kita telah sampai pada pasal 49 dari kitab Kejadian yang adalah kitab pertama di dalam Alkitab dan dalam 5 kitab Taurat Musa. Dalam pasal yang ke-49 ini, kita sampai pada salah satu nubuatan terbesar di dalam Alkitab. Saya mengajak Anda untuk membuka Alkitab, untuk ikut menyimak, dan jika Anda memiliki pertanyaan, kirimkan kepada kami dengan kasih karunia Allah, kami akan mencoba menjawabnya. Sekarang izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Selamat datang Saudara Riyad. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, kita akan mulai mempelajari kitab Kejadian pasalnya yang ke-49. Kitab ini sangat dalam isinya, mencakup ajaran mengenai nubuatan. Benar. Saudara Yosef, bisakah Anda gambarkan isi dari pasal 49 ini? Seperti yang kita pahami dari permulaan pasal ini, kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, "Datanglah berkumpul, supaya aku beritahukan padamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari." Pasal ini tidak hanya menyebutkan apa yang terjadi pada anak-anak Yakub pada masa lalu, tapi apa yang terjadi pada masa lalu merupakan cermin yang merefleksikan apa yang akan terjadi pada masa depan. Seperti yang dikatakan Paulus dalam surat 1 Korintus 10, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi, jika ini untuk menjadi peringatan bagi setiap orang, lantas bagaimana nasib mereka yang melakukan hal ini? Di sini kita akan melihat Yakub menyebutkan apa yang anak-anaknya lakukan dan apa yang akan dituai sesuai dengan apa yang telah ditabur. Tapi Allah melalui semua hal ini menggambarkan apa yang akan terjadi pada bangsa ini sampai akhir zaman. Dari keluarnya orang Israel dari tanah Mesir sampai Sang Mesias kelak memerintah. Pasal ini memberitahu kita dengan cara yang indah tentang keseluruhan kisah ini. Luar biasa. Bagaimana seorang Yakub bisa tahu apa yang akan terjadi dengan bangsa ini di masa depan? Tentu saja manusia tidak akan tahu. Tapi jika ia seorang nabi, ia mengkomunikasikan rancangan Allah kepada umat manusia. Seorang nabi menerima wahyu dari Allah untuk menyampaikannya kepada orang-orang percaya. Inilah yang dilakukan Yakub. Pada bagian ini, ia tidak hanya meramalkan nasib anak-anaknya, tapi semua generasi supaya nyata terlihat Alkitab sebagai firman Tuhan. Melalui gambaran yang indah, Yakub tidak hanya menceritakan sejarah permulaan keluarnya orang Israel dari tanah Mesir, hingga Mesias memerintah atas mereka, tapi juga tentang penghakiman bagi orang-orang mati setelah kerajaan 1000 tahun. Seperti yang telah Anda sebutkan, pasal ini adalah mengenai nubuatan. Ya, Menjelaskan tentang masa depan dari bangsa ini, sampai Benar. nubuatan itu berakhir dengan pemerintahan Kristus atas bangsa ini. Apa saja yang diwakili nubuatan dalam seluruh isi Alkitab? Apa saja aturan untuk memahami nubuatan? nubuatan adalah bagian yang sangat penting dalam Alkitab. Hal inilah yang membuat Rasul Petrus dalam surat yang kedua pasal 1 berkata, "Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi." Ia menganggap bahwa Alkitab adalah firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Memang seperti itulah kita tahu bahwa 5 kitab Taurat Musa tidak termasuk dalam kitab para nabi. Tapi jika Anda membaca kitab Kejadian 1 dan pasal 49, jika Anda membaca Imamat 23, pasal-pasal ini memang tidak berasal dari kitab-kitab para nabi.
Tapi semuanya itu memberi kita gambaran tentang kemegahan tertinggi dari rencana yang ingin dilakukan oleh Allah. Dari awal hingga akhir. Suatu hal yang luar biasa. Alkitab yang kita hargai dan juga banggakan. Adalah sebuah jejak dan bukti bahwa itu memang adalah kitab Allah. Sekarang kita akan melihat sesuatu di layar. Jika Anda berkenan, mohon jelaskan. Apa saja aturan-aturan yang membantu kita memahami nubuatan Alkitab? Silakan. Baik, berikut 5 aturannya. Yang pertama adalah gereja tidak termasuk dalam nubuatan perjanjian lama. Ini adalah kesalahan yang umum terjadi. Ketika mereka tidak dapat membedakan antara bangsa Israel dan gereja, mereka menganggap gereja sebagai kelanjutan dari bangsa Israel. Ini sebuah kesalahan. Di sini dinyatakan kalau gereja tidak ada dalam nubuatan perjanjian lama. Kita pegang hal ini sebagai dasar untuk memahami nubuatan. Seperti yang dikatakan Efesus 3 ayat 3, Rahasia ini adalah yang pada rahasia. zaman angkatan dahulu tak diberitakan pada anak-anak manusia. Ya, Sebuah rahasia yang tidak tertulis dalam Alkitab, rahasia yang tersembunyi dalam Allah. benar. Seperti dinyatakan dalam Efesus 3. Kedua, nubuat memiliki penggenapan ganda, dekat dan jauh. Penggenapan ganda nubuatan yang paling jelas adalah dari Henoh dalam surat Yudas ayat 14. Penggenapan dekatnya adalah tentang air bah, penggenapan jauhnya adalah tentang penampakan Tuhan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya untuk menghakimi. Ketiga, salah satu aturan memahami nubuatan adalah mengenai adanya jeda waktu yang tidak terlihat melalui lingkup nubuatan itu. Yang tertulis di sini sebagai pertemuan puncak-puncak gunung dalam nubuatan itu. Ketika Anda melihat 2 gunung, Anda mengira bahwa kedua puncak itu berdekatan. Anda tidak melihat lembah dalam yang memisahkan kedua gunung tersebut. Contoh yang paling jelas adalah surat Yesaya 61 yang menyatakan, Roh Tuhan Allah ada padaku, sampai ia mengakhirinya dengan pernyataan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Ketika Yesus membaca bagian ini, ia menutup kitab itu lalu duduk. Ia tidak membaca kata-kata berikutnya, meskipun itu memang akan terjadi pada kedatangan Kristus yang kedua kalinya, kelak, yang merupakan hari pembalasan bagi Tuhan kita. Kemudian yang keempat, memahami isi nubuatan adalah mengenai Kristus dalam penderitaan dan kemuliaannya sebagai roh nubuat. Rasul Yohanes menyatakan hal ini dalam kitab Wahyu 19. Rasul Petrus juga menyatakan hal ini dalam surat pertamanya pasal 1, nabi-nabi yang telah bernubuat tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sudah itu. Akhirnya, setiap aturan kelima yang sangat penting, setiap nubuatan Alkitab tidak memiliki penafsiran yang terpisah. Itulah mengapa nubuat disebut firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Itu merupakan satu kesatuan. Jadi Anda menemukan satu kunci dari apa yang tidak dipahami dalam kitab Wahyu melalui nubuatan atau khotbah di atas Bukit Zaitun dalam Injil Matius 24-25 dan seterusnya. Luar biasa. Terima kasih atas penjelasan ini. Kita harus mengingat aturan ini ketika mulai mempelajari mengenai nubuatan apapun yang ada di dalam Alkitab. Benar. Di dalam Alkitab ada pasal lain yang juga berbicara seputar berkat. Berkat Musa kepada suku-suku Israel dalam kitab Ulangan 33. Ya. Apakah ada persamaan atau perbedaan antara yang ada di sini dalam kitab Kejadian 49 dan kitab Ulangan 33? Saya pikir ada perbedaan. Dalam kitab Kejadian 49, Yakub berbicara tentang apa yang dilakukan anak-anaknya dan akibatnya di masa depan. Sementara dalam kitab Ulangan 33, Musa lebih banyak berbicara tentang berkat. Ia tidak hanya merujuk pada kelemahan dan kejatuhan suku-suku Israel, tapi dengan pandangan imamat. Musa mengabaikan kegagalan mereka dan berbicara tentang berkat. Misalnya mengenai Simeon dan Lewi, hal ini tampak jelas. Pada bagian ini, Yakub berbicara tentang Simeon dan Lewi. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak Yakub dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Sementara itu, dalam kitab Ulangan 33, kita akan melihat bahwa kutukan yang datang karena kemarahan Simeon dan Lewi berubah menjadi berkat karena Lewi berperilaku benar dan juga memihak kebenaran. Ketika Musa berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku, lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Hal itu dinyatakan dalam kitab Keluaran. Dalam petaka dalam peristiwa anak itu. lembu tuangan. Oleh sebab itu, kutukan berubah menjadi berkat ketika mereka terserak di antara semua suku-suku Israel. Tapi mengapa
Untuk mengajar Israel perintah dan ketetapan Allah dan untuk membakar ukupan di hadapan Tuhan. Sehingga kutukan berbalik. Tuhan tidak menarik kembali kata-katanya, tapi dengan kedaulatan kasih karunia. Yang mendatangkan hal yang baik dari yang jahat. Baik, kita jeda sejenak dan akan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Tolong jelaskan kepada kami gambaran umum tentang nama-nama yang disebutkan dalam kitab Kejadian 49, juga mengenai arti dari nama-nama tersebut. Silakan Saudara Yosef. Jika kita mempelajarinya secara berurutan, kita perlu bantuan dari kitab Kejadian 29, 30, dan 35. Karena 12 nama tersebut disebutkan berdasarkan urutannya. Maksud Anda dari yang sulung sampai yang Dari paling yang sulung muda? sampai yang paling muda. Misalnya Ruben, anak yang sulung. Namanya berarti tengoklah seorang laki-laki. Simeon adalah anak yang kedua yang berarti Tuhan telah mendengar. Yang ketiga adalah Lewi, artinya erat. Yang keempat adalah Yehuda. Disebutkan dalam kitab Kejadian 29 yang berarti syukur atau bersyukur. Lea bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur pada Tuhan. Bersyukur pada Tuhan. Dalam Kejadian pasal 30 kita akan menemukan anak dari budak-budak perempuan. Dan berarti Allah menghakimi. Naftali berarti bergulat. Gad berarti mujur. Asher berarti bahagia. Tentulah perempuan-perempuan akan menyebutkan aku berbahagia. Isakar berarti upah. Dan Zebulon berarti tinggal. Kemudian Yusuf berarti bertambah. Rahel mati ketika bersalin. Benyamin anak terakhir seperti yang kita pahami dari pasal 35 berarti anak tangan kanan. Apakah ada kaitan antara nama-nama ini dengan sejarah bangsa Israel ketika berada di bumi? Atau terkait bangsa itu pada masa depan, pada masa kesusahan yang besar, kemudian kembalinya mereka pada masa pemerintahan Kristus? Saya pikir ada hubungan yang kuat. Ini merupakan salah satu mahakarya dari Alkitab. Dalam kitab Kejadian 49 kita melihat bagaimana sejarah diterapkan pada nama-nama, urutan, dan tindakan-tindakan yang dilakukan anak-anak Yakub. Itu sebabnya Yakub berkata supaya kuberitahukan padamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Jelaskan pada kami, Saudara Yosef. Saya ingin membagi 12 nama yang disebutkan dalam kitab Kejadian 49 menjadi 2 kelompok. Masing-masing terdiri dari 6 anak. 6 anak pertama tergenapi pada masa lalu, sementara 6 anak lainnya akan tergenapi pada masa depan. Sebagian besar nama di sini berpasangan, kecuali Ruben. Ia merupakan kasus yang khusus. Yehuda juga merupakan kasus khusus. Ruben telah kehilangan hak istimewa yang dimilikinya sebagai anak sulung. Dengan keinginan duniawi dan sementara, jadi jika Esau menjual hak sulungannya dengan sepiring kacang merah, Ruben menjual hak sulungannya dengan kesenangan sementara. Itu hanya memberinya penyesalan. Benar, Ruben telah menaiki tempat tidur ayahnya. Tentu saja. Karena itu engkau tidak lagi yang terutama. Simeon dan Lewi adalah pasangan pertama yang datang pada Yakub bersama-sama. Sebenarnya senjata mereka ialah alat kekerasan. Seperti yang dikatakan oleh Yakub. Pada bagian ini 2 anak berikutnya yang nubuatannya saya lihat telah tergenapi pada masa lalu adalah Zebulun dan Isakar. Kita lihat Zebulun terkait suatu kesuksesan yang tepat waktu bagi bangsanya. Sementara itu, Isakar terkait suatu kegagalan kemerosotan rohani yang menyandengkan bahunya untuk memikul lalu menjadi budak. Kita bisa melihat gambaran ini tergenapi hingga saat ini. Mesias datang, orang Yahudi menolaknya. Mereka saat ini sukses tetapi gagal dan merosot secara rohani. Kemudian 6 anak lainnya terkait nubuat tentang masa depan. Dimulai dengan Dan, yang memberitahu kita tentang masa kesusahan yang besar ketika nabi-nabi palsu muncul. Kemudian kita membaca tentang Gad yang akan diserang oleh gerombolan, tetapi ia akan menyerang tumit mereka. Tekanan dari Raja Negeri Utara, dari mana Allah akan menyelamatkan mereka saat ia muncul. Kemudian Asher dan Naftali, keduanya berbicara tentang kerajaan 1000 tahun. Asher makanannya akan limpah mewah. Naftali adalah seperti rusa betina yang terlepas, ia akan melahirkan anak-anak indah. Akhirnya Yusuf dan Benyamin berbicara tentang Kristus.
dalam pemerintahannya. Melalui diri Yusuf kita melihat berkat, melalui Benyamin kita melihat adanya penghakiman. Jadi gambarannya sangat indah dimulai dengan keluarnya bangsa Israel dari Mesir sampai pada masa kerajaan 1000 tahun. Tapi bahkan setelah masa 1000 tahun akan ada penghakiman bagi orang-orang mati. Saudara Yosef, apa yang Anda katakan tidak dibuat-buat. Ini merupakan garis nubuatan dan juga Benar. sejarah. Benar. Sejarah, geografi, dan juga nubuatan menghubungkan seluruh isi Alkitab dari halaman pertama hingga terakhir. Tidak ada yang dibuat-buat karena Alkitab sangat kaya isinya sehingga kita bisa mendapatkan banyak Benar. hal darinya. Ya. Kita akan baca beberapa ayat pertama dalam pasal 49, kita akan berhenti pada 1 atau 2 anak Yakub. Dengan kasih karunia Allah, kita akan melanjutkan pada episode berikutnya. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, "Datanglah berkumpul, supaya aku beritahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Berhimpunlah kamu dan dengarlah ya anak-anak Yakub. Dengarlah kepada Israel, ayahmu. Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Engkau yang terutama dalam keluhuran dan kesanggupan. Tidak lagi engkau yang terutama, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Engkau melanggar kesuciannya. Dia telah menaiki petiduranku." Saya ingin membahas dan tahu lebih banyak tentang Ruben. Ya. Sebagai pribadi dan sebagai sejarah. Saya ingin tahu dosa Ruben yang memisahkan ia dari yang terbaik. Orang pertama, yang terutama. Nyatanya Ruben memang seperti yang dinyatakan ayahnya, Yakub mengenai dirinya. Saya pikir semua ayah sangat mencintai anak sulungnya karena ia adalah orang pertama yang memanggilnya ayah. Jadi Ruben sangat berharga bagi Yakub. Ruben kehilangan hak istimewanya karena hawa nafsunya. Hal ini dinyatakan dalam kitab Kejadian 35 ketika ia tidur dengan gundik ayahnya. Ini dinyatakan dalam pasal 35, kita diberitahu melalui satu pernyataan, Israel mendengar hal itu dan tidak mengucapkan apapun. Tapi pada bagian ini, pada saat-saat terakhir sebelum kematiannya, dosa Ruben ini disebutkan Yakub dengan kesedihan. Setelah selesai berbicara dengan Ruben, seolah-olah Yakub berbicara pada dirinya sendiri, dia telah menaiki petiduranku. Pada bagian ini kita melihat dua hal tentang kurangnya pendisiplinan. Semoga Tuhan melindungi kita dari hawa nafsu dan dendam. Ketika Ruben lepas kendali, kita melihat adanya hawa nafsu. Ketika Simeon dan Lewi lepas kendali, kita melihat adanya dendam. Kedua hal ini berbahaya seperti api. Hawa nafsu yang tidak terkendali adalah api yang membara. Ya. Dendam yang tidak terkendali juga membakar. Karena itu Rasul Paulus berkata, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Sementara tentang Simeon dan Lewi, Yakub berkata, terkutuklah kemarahan mereka sebab amarahnya keras. Terkutuklah keberangan mereka sebab berangnya bengis. Apa artinya membual seperti air? Apa maksudnya? Terkait masa depan Ruben di bumi. Ungkapan membual seperti air menunjukkan bahwa Ruben sangat bergairah, tapi setelah 15 atau 30 menit ia akan kembali seperti biasanya. Hanya ingin tapi tidak berbuat. Hanya ingin, tapi tidak berbuat. Itulah karakternya Ruben ketika kita melihatnya dalam kitab Kejadian 37. Ia memang tidak seteguh Simeon dan Lewi. Ruben ingin membawa Yusuf kembali kepada ayahnya, tapi sayangnya ia tidak menyelesaikan masalah apapun. Ia memiliki keinginan, tapi tidak teguh hati. Ia tidak seperti yang dikatakan dalam kitab Ayub 22 ayat 28, apabila engkau memutuskan berbuat sesuatu, maka akan tercapai maksudmu dan cahaya terang menyinari jalan-jalanmu. Ini bukan mengenai Ruben. Ketika kita membaca kata-kata Deborah dalam kitab Hakim-Hakim, pasalnya yang ke-5, dari ayat yang ke-16 ataupun yang ke-15, tetapi pihak pasukan-pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan mengapa engkau tinggal duduk di antara kandang-kandang sambil mendengarkan seruling pemanggil kawanan. Jadi ia punya banyak pertimbangan dan juga punya Dan rencana. Tapi sayangnya tidak ada satupun yang diselesaikan atau dicapainya. Luar biasa. Kita jadi tahu karakteristik Ruben sebagai seorang pribadi dan Ya. sebagai suku, bahwa ia membual seperti air. Ia Benar. tidak teguh dalam perkataannya, ia punya rencana dan proyek tapi tidak menyelesaikan satu pun. Benar. Baik, kita akan segera kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Simeon dan Lewi
bersaudara, senjata mereka ialah kekerasan. Di bagian manakah kita dapat menemukan amarah keras mereka? Tolong jelaskan mengenai Simeon dan Lewi ini. Kita membaca tentang Simeon dan Lewi dalam kitab Kejadian pasal 34. Itu adalah pasal yang menyedihkan. Karena pasal itu dimulai dengan tragedi yang menimpa anak perempuan satu-satunya Yakub. Dan diakhiri dengan hal yang lebih buruk. Simeon dan Lewi membunuh setiap laki-laki di kota itu dan menawan semua perempuan mereka. Jadi kemarahan seperti itulah yang dibicarakan Yakub. Ia tidak melupakan kejadian ini sampai pada hari kematiannya. Terkutuklah kemarahan mereka sebab amarahnya keras. Terkutuklah keberangan mereka sebab berangnya bengis. Tentang mereka berdua, Yakub menyatakan sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang. Dan dalam keangkaraannya mereka telah memotong urat keting lembu. Mereka tidak memiliki belas kasihan terhadap manusia, bahkan terhadap hewan. Meskipun orang benar memperhatikan hidup hewannya, tetapi belas kasihan orang Baik. fasik itu kejam. Karena itu Yakub berkata, aku akan membagi-bagikan dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Bagaimana pernyataan ini digenapi dalam sejarah Israel? Sebenarnya saya ingin mulai dengan menjelaskan hubungan antara dosa Ruben dan dosa Simeon dan Lewi. Dalam Ruben kita melihat kenajisan, sementara itu dalam Simeon dan Lewi ada amarah yang keras. Adapun penerapan dari nubuat mengenai Ruben, kita melihat mengenai penyembahan berhala, sedangkan dalam Simeon dan Lewi kita menemukan dosa terhadap manusia. Ini yang terjadi ketika hubungan dengan Allah rusak, maka hubungan dengan manusia akan juga rusak. Mengapa Simeon dan Lewi berpisah? Karena persatuan mereka bukan untuk tujuan yang suci. Senjata mereka ialah alat kekerasan. Aku akan membagi-bagikan dan menyerahkan mereka. Inilah yang terjadi dalam sejarah kedua suku ini. Kita merujuk sebelumnya kepada awal dari episode ini. Bahwa diserahkannya Lewi, Tuhan membawa berkat bagi suku Lewi ketika mereka mengajarkan perintah dan ketetapan Allah dan dipilih untuk membakar ukupan di hadapan Tuhan. Jadi imamat itu dari suku Lewi. Sementara itu, suku Simeon terserak di antara 10 suku. Bagiannya Simeon pada suatu titik di tengah-tengah Yehuda, tapi rupanya itu terserak di banyak tempat, menggenapi perkataan Yakub. Aku akan membagi-bagikan dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Benar, tapi yang pasti terkait nubuatan masa depan akan ada berkat bagi suku Simeon ini. Dalam pasal terakhir kitab Yehezkiel, kita akan melihat pembagian tanah Israel. Kita menemukan bahwa Simeon dan Lewi dan semua 12 suku terwakili dalam pembagian tanah pada akhir zaman. Kita memperhatikan Yakub tidak mengutuk Simeon dan Lewi, Ya. tapi mengutuk kemarahan dan dosanya Simeon dan Lewi. Benar, Ketika Allah memberkati seseorang, maka tidak mungkin ia bisa dikutuk. benar. Dalam kitab Kejadian pasal yang ke-9, kita melihat Nuh memberkati 3 anak-anaknya, Sem, Ham, dan Yafet. Karena itu, ia tidak mengutuk Ham setelah Ham terjatuh ke dalam dosa. Karena ia yang memberkati tidak mengutuk. Saya percaya bahwa Tuhan memberkati Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan keturunannya Yakub, karena itu adalah tidak mungkin untuk mengutuk Simeon dan Lewi. Terkutuklah kemarahan mereka sebab amarahnya keras, terkutuklah keberangan mereka sebab berangnya bengis, Simeon. Juga kita berada di zaman ini di mana kita diberkati dengan setiap berkat rohani dari surga melalui Kristus. Tidak ada kutukan atas anak-anak Allah. Bagi mereka yang mengajar, ada kutukan bagi orang percaya harus baca Benar. Alkitab lebih seksama. Benar. Saya sangat senang berbicara tentang Yehuda karena Ya. sangat kaya isinya. Jadi tolong beri kami gambaran tentang Yehuda dan berkat yang terkait dengannya. Yehuda dalam dirinya sendiri tidak terlalu istimewa. Sebaliknya, perilakunya yang sangat memalukan dalam kitab Kejadian pasal yang ke-38. Sikapnya terhadap Yusuf juga memalukan ketika ia mengusulkan untuk menjual Yusuf seharga 20 sikal perak. Tidak ada yang istimewa dalam dirinya, tapi saya pikir keindahan Yehuda ada dalam kata-kata Yakub ketika ia menyatakan bahwa tongkat kerajaan itu tiada akan undur daripada Yehuda. Dan pemberi hukuman pun tidak ada di antara kakinya sehingga datanglah Silo. Saya pikir ini adalah referensi pertama. Bahwa Mesias akan berasal dari suku Yehuda. Mesias adalah singa dari suku Dari Yehuda. Yehuda. Inilah sumber pertama mengenai Silo. Kata Silo berarti padanyalah penghakiman. Ada yang mengatakan bahwa artinya adalah pemegang pendamaian. Kristus adalah orang yang akan membawa pendamaian ke dunia dan padanyalah penghakiman. Ia akan memerintah atas seluruh bumi ini. Jadi keindahan Yehuda adalah
mengenai pribadi agung yang akan datang ini, Baik. yang tentu saja adalah Tuhan Yesus Kristus. Izinkan saya membaca ayat-ayat tentang Yehuda dan berhenti pada beberapa kata. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Ya. Siapakah yang berani membangunkannya? Apakah Yehuda adalah seperti anak singa? Atau seperti singa jantan yang besar? Jika dikatakan bahwa Yehuda melambangkan Kristus, dalam hal apa Yehuda menjadi perlambang dari Kristus? Saya melihat bahwa dalam kedatangan Kristus yang pertama, ia seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Kristus dimakan seperti Yusuf yang dinyatakan binatang buas setelah memakannya. Kristus mati di atas kayu salib dan dikuburkan. Harapan hilang. Tapi pada hari ketiga, ia bangkit dari kematian, seperti singa jantan. Kemudian ia naik, seperti yang dinyatakan di sini, ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapa yang berani membangunkannya? Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi setelah menerkam, naik ke suatu tempat yang tinggi, lalu segera ia meniarap Benar. atau duduk. Kristus saja. yang telah mati, bangkit, naik, dan Ya. duduk di tempat yang tinggi. Jadi kata terakhir singa berbicara tentang kedatangan Kristus dengan kekuasaan dan kemuliaannya. Benar. Pada kedatangannya yang pertama, ia seperti anak singa yang lemah di hadapan manusia, tapi di masa depan ia adalah Benar. singa dari Yehuda. Benar. Dikatakan tentangnya, siapakah yang berani membangunkannya? Bahwa tongkat kerajaan itu tiada akan undur daripada Yehuda, dan pemberi hukum pun tidak dari antara kakinya, sehingga datanglah Silo. Maka ditambatkannya keledainya yang muda pada pokok anggur. Apa hubungan antara keledai yang muda dan pokok anggur terkait tentang Kristus? Ketika Yesus memasuki kota Yerusalem, seperti yang kita baca dari Injil Matius 21 misalnya, ia mengendarai seekor keledai, yaitu seekor keledai muda, anak dari binatang yang menanggung kuk. Kristus akan datang untuk yang kedua kalinya, setelah ia datang dengan kelembutan dan kerendahan hati pada kedatangannya yang pertama. Kristus akan datang menunggangi seekor kuda putih, ia akan menghakimi dan berperang dengan adil. Jadi, dari kacamata nubuatan, kita melihat kedatangan Kristus yang pertama dan kedua. Seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya mengenai jeda waktu yang memisahkan dua puncak gunung tersebut. Jadi dalam diri Yehuda kita melihat kedatangan Kristus. Di kedatangan pertama Kristus seperti anak singa. Ya. Di kedatangan kedua Kristus seperti singa jantan yang keluar dari suku Yehuda. Luar biasa. Pada kedatangannya yang pertama ia mengendarai seekor keledai, anak keledai. Peran terkait kerendahan hati telah selesai. Kristus kelak akan datang menunggangi seekor kuda putih. Kristus datang ketika surga terbuka dan Benar. pada pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala Raja dan Tuan di atas segala Tuan. Alkitab luar biasa, Saudara Yosef. Benar-benar luar biasa. Penderitaan Kristus dan kemuliaan akan mengikutinya. Kita sampai di akhir episode, mari rangkum bersama hadirin. Apa yang Anda pelajari di episode ini? Meskipun kita telah melihat bagaimana kejamnya dosa Simeon dan Lewi, tapi Yakub tidak mengutuk mereka. Yakub mengutuk dosanya mereka, itu menunjukkan prinsip bahwa apa yang diberkati Allah tidak bisa dikutuk. Melalui kitab Kejadian 49, Alkitab dimuliakan di hadapan saya bagaimana dalam satu pasal ini, kita bisa melihat masa lalu, masa kini, dan masa depan dari bangsa Israel. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan Luar memberkati. biasa. Apa yang akan terjadi pada anak-anak Yakub dan bangsa Israel kelak dengan kasih karunia Allah? Ini adalah topik untuk episode mendatang. Saya mempercayakan Anda kepada Yang Maha Kuasa. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.